Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewangga Putra Pradana, NPM G1J 018065, ingin menjelaskan atau mereview jurnal tentang Scanning the Industry, Literature Review on Technology of Manufacture System. Jurnal ini dibuat oleh Al-Karir dan Fikras Mekado. Ya. Di sini jurnal ini menjelaskan tentang strategi manufaktur Jerman yang memainkan peran penting dalam perubahan dengan meluncurkan inisiatif untuk mempertahankan dan mempromosikan pentingnya strategi ini sebagai pelopor di sektor industri. Pendorong industri memungkinkan dan memperkuat tren ini dengan menggunakan teknologinya, mengubah cara hidup, menciptakan model manufaktur, dan memperbarui industri untuk apa yang disebut transformasi digital. Oke, ini model referensinya. Oke, ini industri internet segala. Di bidang IoT merupakan gabungan dari dua kata, yaitu internet dan things. Internet sebagai jaringan dari jaringan, sebuah sistem global yang melayani pengguna seluruh dunia dengan jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan setelan standar internet protokol, sebagaimana dapat dibedakan secara individu di dunia nyata. Benda dapat berupa benda apa saja, seperti benda atau orang. Saat ini IoT banyak digunakan misalnya dalam bidang transportasi, layanan kesehatan, atau utilitas. Oke, seperti ini contohnya. Bisa kita lihat di bidang industri saat ini. Oke, sini ada CC in manufaktur. CC di industri manufaktur sebagai versi manufaktur. Menggunakan aplikasi cloud di industri manufaktur secara langsung, aplikasi manufaktur berbasis web atau dengan bantuan komputer adalah contoh kemungkinan penerapan di sistem CC. Aplikasi ini diimplementasikan pada dua tingkat layanan sistem CC, percocokan SaaS dan PaaS. Oke, ini contohnya. Ini experiments, ini enterprise, dan ini individual. Oke. Kita lanjut. Oke, ini contohnya di dalam industri, di dalam bidang industri. Oke, ini di sini ada salah satu contohnya, additive manufaktur. Inovasi produk layanan memerlukan penelitian dalam pengembangan yang keras panjang, sehingga dengan teknologi baru seperti ini, simulasi melalui realitas virtual dapat mewujudkan. Namun pada tahap selanjutnya, terdapat proses manufaktur beserta biaya-biaya terkait yang menjadi penghambat daya saing. Selain itu, pada akhirnya mendapat pelebaran waktu tunggu produk atau layanan di pasar. Paradigma additive manufaktur semakin dikembangkan, membawa penerapan yang layak ke dalam industri nyata.
Oke, ini contohnya. Oke, di sini ada contoh robot otonom. Ini dia robot otonomnya. Ini desainnya. Oke, untuk cyber security atau security keamanan, setiap tahun semakin banyak perangkat terhubung ke jaringan global internet dalam waktu dekat. Sumber utama adalah benda mati. Oleh karena itu, lingkungan virtual, akses jarak jauh, data yang disampaikan sistem, cloud, dan lain-lain merupakan peluang terbuka yang mewakili meningkatnya ketenaran baru yang mempengaruhi pada gangguan informasi bagi masyarakat perusahaan. Oke, ini kira-kira contoh dari cyber security tadi. Ini contoh penerapannya pada lingkungan. Oke, dan ini adalah kesimpulannya dan pandangannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fondasi fondasi 14.0 adalah teknologi otomatis canggih dan ICT hadir dalam tinjauan ini. Tantangan utamanya adalah menjadikan sistem produksi lebih fleksibel dan kolaboratif. Untuk tujuan ini, penggunaan teknologi yang memungkinkan merupakan strategi yang melatar belakangi paradigma 14.0 dalam konteks industri. Setiap teknologi diterapkan secara individual akan memberikan dampak yang lebih rendah. Di sisi lain, jika diterapkan bersama-sama, hal ini akan menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk menyambut masa depan. Misalnya, salah satu dampak 14.0 adalah penghapusan pekerjaan yang monoton dan menuntut aktivitas fisik. IoT adalah dunia dengan kemungkinan inovasi dan optimasi yang tak terbatas karena kombinasi dari banyak sistem canggih dan teknologi, BD dan analitik, AI, jaringan, cloud, objek cerdas, robotika, middleware, manusia, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.